Hai, halo, gue Dul Jeb. Di video kali ini gue bakal sharing mengenai akibat daripada lo campur-campur pakai skincare campur-campur merek. Jadi katakanlah ya, yang dimaksud campur-campur merek ini, misalkan lo pakai sabun wajahnya Agnes, terus misalkan lo pakai serumnya The Ordinary, terus lo pakai pelembabnya Nivea, sunscreennya Wardah, itu yang gue maksud ya. Karena banyak banget yang nanya, bang emang boleh ya campur-campur skincare kayak gitu? Emang mukanya jadi nggak rusak ya? Iya juga ya. Daripada bingung, mendingan ayo kita sharing. Dan sebelum ke poinnya, gue akan mengingatkan lo semua bahwa apa yang akan gue sampaikan di sini sifatnya personal. Jadi menurut gue secara pribadi, walaupun demikian gue tetap berusaha untuk belajar skincare, entah itu lewat baca buku, skincare 101, gue juga visit website, dan salah satu yang gue kunjungi adalah loveboofing.com, it's about beauty and science. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. So, whatever I'm talking about, keep in mind. Oke, jadi ada dua poin yang gue garis bawahi di sini, dan poin pertama adalah mengenai penggunaan produk skincare dengan merek yang berbeda. Jadi boleh nggak sih yang tadi gue ngomongin, misalkan pakai sabun wajahnya Agnes, terus serumnya The Ordinary, terus pelembabnya Nivea, sunscreennya Wardah, krim malamnya misalkan apa gitu kan. Emang hal ini nggak ngerusak kulit ya? Kan suka ada yang bilang tuh, oh jangan pakai merek yang beda-beda dong, nanti kulitnya rusak. Boleh nggak sih sebenarnya ini? Nggak apa-apa. Ya, karena skincare itu bukan mengenai brandnya, bukan mengenai mereknya, tetapi mengenai kesesuaian antara jenis dan kondisi kulit wajah lo dan skin concern atau goals yang lo punya. Misalkan nih, what the hell? Misalkan nih kulit wajah lo ini sekarang kusam, terus otomatis lo goalsnya sendiri adalah untuk mencerahkan kulit wajah. Jadi gini, katakanlah nih, gue ambil contoh misalkan Wardah. Wardah itu dia punya banyak produk, dan produknya sendiri dia juga punya series yang berbeda. Misalkan Wardah ini dia punya series yang lightening, dia juga punya series yang White Secret, dia punya series yang Renew You, punya series yang anti acne. Intinya setiap seriesnya ini juga dia punya masing-masing banyak produk. Misalkan di lightening, di series yang lightening dia punya sabun wajah, dia punya scrub, dia punya krim malam, krim siang. Begitupun dengan yang White Secret, dia juga punya scrub, dia punya eye cream, dia punya exfoliating lotion, dan lain sebagainya. Lalu apakah harus menggunakan produk skincare yang satu series? Misalkan ketika lo kulitnya kusam nih, lo harus pakai yang namanya Wardah, yang White Secret, itu semuanya. Jadi dari mulai sabun wajah, krim malam, krim siang, lo harus pakai itu semua. Nggak juga, nggak harus. Tapi apakah dengan demikian akan memberikan hasil yang maksimal? Tergantung juga. Kalau misalkan memang ternyata lo cocok dengan semuanya dan lo mau pakai dengan series yang sama, silahkan. Tetapi kalau misalkan ada satu produk yang nggak cocok misalkan di kulit wajah lo, katakanlah gue juga nih, gue kan nggak cocok dengan si Wardah yang exfoliating lotionnya ya, yang White Secret. Itu bikin kulit wajah gue sangat berjerawat 3 tahun yang lalu. Lalu bisa diganti dengan misalkan menggunakan produk yang dari Wardah juga, tapi dari series yang berbeda. Misalkan dari series yang Renew You, boleh nggak? Boleh banget. Tapi sekarang itu kan oke, seriesnya beda, tapi masih dari brand yang sama, brandnya Wardah. Gimana kalau misalkan pakai dari brandnya lain, brand Pond misalkan? Boleh nggak? Boleh. What the hell? Boleh banget. Tapi apakah ini akan mempengaruhi daripada kinerja skincare-nya, supaya apakah nantinya kinerjanya jadi kurang maksimal, jadi hasil yang diberikan pun jadi lama? Nggak gitu. Tadi yang gue bilang bahwa yang namanya skincare ini sifatnya hubungannya antara kesesuaian jenis dan kebutuhan kulit wajah lo dan skin concern yang lo punya. Jadi bukan mengenai harus dari brand ataupun merek yang sama ya. Oke, ada juga yang gini bilang bahwa jangan ganti-ganti produk. Jangan ganti-ganti produk karena nanti kulit wajah lo jadi rusak. Nggak gitu sebenarnya. Karena kulit wajah kita sama dengan organ tubuh lainnya, kondisinya dapat berubah-ubah disebabkan oleh banyak faktor. Katakanlah kalau misalkan kita kan nggak selalu sehat nih, kita juga bisa sakit. Dan ketika kita sakit, kalau misalkan lo migrain, nggak mungkin dong lo minum obat emah. Kalau misalkan lo punya riwayat darah tinggi ketika kambuh, gak mungkin juga lo minum obat diare. Begitupun dengan kulit. Misalkan kulit lo yang tadinya sangat berminyak,
terus lo pakai sabun wajahnya Agnes nih, dan seiring berjalannya waktu kulit wajah lo membaik, yang tadinya sangat berminyak jadi normal. Nah, ketika normal, lo meneruskan memakai si Agnes dan kulit wajah lo kok jadi lebih cenderung kering ya. Nah, disitulah lo sudah bisa tidak menggunakan Agnes lagi. Di situ lo harus update, lo harus mulai menggunakan produk skincare atau produk sabun wajah yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kulit wajah lo pada saat itu. Karena kan tadinya kulit wajah lo berminyak, terus karena lo merawat kulit wajah lo sampai kulit wajah lo menjadi lebih menjadi normal, lo nggak bisa lagi pakai skincare yang sifatnya mattifying atau mengangkat kelebihan minyak berlebih di kulit wajah lo. Lo harus pakai sesuatu yang lebih gentle, yang sesuai dengan kondisi dan jenis kulit wajah lo pada saat itu. Terus gimana kalau misalkan orang-orang zaman dulu tuh kan selalu bilang jangan ganti-ganti produk karena ini aja kulitnya rusak kalau ganti-ganti produk. Mungkin kalau misalkan kita melihat dari arah sana, mungkin itu kan old school mindset ya. Artinya mungkin kalau zaman dahulu kan skincare brandnya sangat minimal. Katakanlah misalkan ada Olay sama Pond's, mereka akan lebih head to head. Misalkan orang lebih banyak cocok dengan Pond's, dan misalkan lo cocoknya sama Olay dan lo ngerasa aneh, lah kenapa gue nggak cocok ya sama si Pond's, gue lebih cocok sama si Olay. Akhirnya lo ngerasa, oh gue harus pindah nih sama si Pond's soalnya kulit wajah gue aneh. Mungkin itu old school mindset ya, karena mungkin ya dulu kan beda sama sekarang. Kalau sekarang brand skincare itu udah banyak banget, baik lokal yang mereka memang go public ataupun mungkin indie brand, apalagi brand luar negeri yang sekarang udah gampang banget masuk ke Indonesia. So intinya di sini adalah ketika lo harus menggunakan produk skincare dari macam-macam atau dari brand yang berbeda, itu boleh saja selagi memang sesuai antara jenis kebutuhan kulit wajah lo dan juga kondisi kulit wajah lo saat ini. Oke, nah poin yang selanjutnya, poin yang kedua adalah ini mengenai ingredients-nya atau komposisinya. Kalau tadi kan gue bilang mengenai produknya, boleh nggak mencampur ingredients atau komposisi dalam sebuah produk skincare? Ini sangat bergantung. Kalau misalkan gue pointing dari masalah produk skincare yang dijual bebas di pasaran, artinya ini akan sangat bergantung terhadap konsentrasi dan juga formulasi di setiap produk yang berbeda. Katakanlah secara umum kita ngomongin serum ataupun essence atau mungkin juga toner dengan konsentrasi ingredients yang tinggi. Misalkan lo nggak bisa campur retinoid sama AHA/BHA misalkan, atau lo juga nggak bisa campur AHA/BHA dengan vitamin C. Begitu juga lo nggak bisa nyampur vitamin C dengan retinoid. Kenapa? Karena ketika konsentrasinya terlalu tinggi dan digunakan secara bersamaan, itu bisa menimbulkan efek kurang bagus di kulit wajah. Entah itu mungkin kulit jadi kayak kemerahan, atau mungkin juga kering, atau bahkan juga iritasi. Tapi gue pengen pakai dua-duanya, silahkan, tetapi gunakan pada waktu yang berbeda. Misalkan lo pakai retinoid di malam hari, terus pagi harinya lo pakai vitamin C, atau mungkin esok harinya atau 2 hari setelahnya lo pakai AHA/BHA-nya di malam hari, vitamin C-nya di siang hari. Pokoknya lo harus pakai kedua atau masing-masing daripada komposisi tersebut di waktu yang berbeda. Tapi ada juga beberapa ingredients yang memang ketika digunakan secara bersamaan mereka kompak, mereka saling bahu-membahu dalam memperbaiki kondisi kulit. Katakanlah misalkan salicylic acid sama niacinamide, itu kan dia bagus ya untuk healing acne atau menyembuhkan kondisi kulit yang sedang berjerawat, atau mungkin juga kayak ceramide atau hyaluronic acid, itu kan bagus untuk barrier skin kulit, untuk kulit yang keadaannya cenderung kering, atau juga menggunakan acid lain seperti mungkin glycolic acid atau azelaic acid yang dapat membantu mencerahkan kulit wajah. Intinya di sini gue pointing ke produk yang beredar di pasaran. Beda lagi kalau kita ngomongin mengenai krim dokter, artinya skincare yang diberikan oleh dokter itu sifatnya personal antara skincare itu dengan lo. Beda halnya dengan skincare yang dijual di pasaran, itu kan akan lebih umum, akan lebih mengikuti peraturan yang berada pada kalau kita kan BPOM ya. Kalau kita BPOM, beda lagi kalau misalkan krim dokternya itu campuran, atau misalkan si krim dokter ini bisa dipakai si retinoid sama vitamin C bisa digunakan secara bersamaan dalam waktu bersamaan. Itu beda kasus. So, intinya di sini kalau misalnya kita udah ngomongin mengenai klinik kecantikan atau mungkin juga resep dokter, ini akan sangat-sangat berbeda. Mungkin dari kesempatan kalau misalkan temen gue
kalau misalkan dia mau collab sama gue, mungkin nanti gue akan tanya dia. Kebetulan dia seorang dokter, walaupun dia bukan SPKK, tapi banyak teman-teman dia juga yang SPKK. So mungkin di kemudian hari gue akan collab sama dia supaya mungkin kalian juga lebih lebih yakin bahwa akan disampaikan oleh orang yang lebih expert. So mudah-mudahan itu terlaksana. So itu dia, gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya, silahkan like dan komen di bawah. Share juga ke orang-orang yang menurut kalian perlu tahu mengenai informasi ini. Jangan lupa juga untuk subscribe untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Untuk yang mau sharing bisa di kolom komentar atau di DM di _Kang Adul. Jangan lupa untuk follow juga. So bye.